Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama Satriadi dengan NIM 232111009 akan menyampaikan materi tentang subgroup. Tanpa berlama-lama, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Apa itu subgroup? Subgroup adalah di antara himpunan tak kosong dari sebuah grup G terdapat beberapa yang membentuk grup itu sendiri terhadap operasi biner dalam G. Artinya, sebuah himpunan bagian H dari G bisa disebut subgrup dari G jika H juga merupakan grup terhadap operasi biner yang didefinisikan dalam G. Himpunan semacam itu disebut sebagai subgrup dari G di definisi subgrup yang dijelaskan dalam buku utama Aljabar Abstrak definisi 3.8 yang mengatakan misalkan G merupakan suatu grup terhadap suatu operasi biner, sebuah himpunan bagian H dari G disebut subgrup dari jika H membentuk grup terhadap operasi biner yang didefinisikan dalam G. Himpunan H sama dengan himpunan E dan H sama dengan G selalu merupakan subgrup dari G. Mereka disebut sebagai subgrup trivial dan semua subgrup lainnya dari G disebut non-trivial. Baik, selanjutnya contoh 1, 2, dan 3. Di sini contoh himpunan pertama. Himpunan bilangan bulat Z adalah grup terhadap penjumlahan dari himpunan E. Dari semua bilangan genap adalah subgrup dari non-trivial dari Z. Yang kedua, himpunan semua bilangan kompleks tak nol adalah grup terhadap perkalian dan G sama dengan himpunan 1, min 1, I, min I adalah subgrup non-trivial dari grup ini. Kita lihat contoh 4 dari bagian 3.1. Misalkan G adalah himpunan bilangan kompleks yang diberikan oleh G sama dengan himpunan 1, min 1, I, min I, di mana I sama dengan akar min 1, dan pertimbangkan operasi perkalian bilangan kompleks dari G. Gambar 3-3 menunjukkan bahwa G tertutup terhadap operasi perkalian. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Baik, selanjutnya Teorema 3.9, himpunan syarat yang setara untuk subgrup. Subgrup H dari grup G adalah subgrup dari G jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, H tidak kosong. Yang kedua, jika X elemen H dan Y elemen H, maka X, Y elemen H. Yang ketiga, jika X elemen H, maka X min 1 elemen H. Yang keempat, jika
H adalah subgrup dari G, maka kondisi ini langsung mengikuti dari definisi 3.8 dan 3.1. Dan yang kelima, P jika Q aksen misalkan H adalah subhimpunan dari G yang memenuhi kondisi tersebut karena H tidak kosong, maka ada setidaknya satu elemen A elemen H. Berdasarkan kondisi C, A-1 elemen H, tapi A elemen H dan A-1 elemen H menyiratkan A kali A-1 sama dengan E elemen H. Berdasarkan kondisi B, maka H mengandung E tertutup dan mengandung invers, maka H adalah subgrup. Selanjutnya kita beralih ke contoh 4. Mengikuti contoh 5 di bagian 3.1 bahwa himpunan Z sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Kongruensi modulo N membentuk suatu grup terhadap penjumlahan. G sama dengan Z8 atau module 8 sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Membentuk grup abelian terhadap penjumlahan A plus B sama dengan A plus B. Pertimbangan subhimpunan H sama dengan himpunan 0, 2, 4, 6. Dari G tabel penjumlahan untuk H diberikan pada gambar 3.11, subhimpunan H tidak kosong dan dari tabel tersebut terlihat bahwa H tertutup dan mengandung invers setiap elemennya, maka H adalah subgrup abelian non-trivial dari Z8 atau modulo 8 terhadap penjumlahan. Bisa dilihat dari gambarnya. Selanjutnya kita akan mengarah ke teorema 3.10. Syarat setara untuk subgrup. Sebuah himpunan bagian H dari grup G adalah subkelompok dari G jika dan hanya jika 1. H tidak kosong, 2. Untuk A elemen H dan B elemen H, maka AB min 1 elemen H. B ke Q. Bukti, misalkan H adalah subgrup dari G, maka H tidak kosong karena E elemen H. Misalkan A elemen H dan B elemen H, maka B min 1 elemen H. Karena H tertutup, jadi syarat A dan B terpenuhi. P ke Q ke P. Misalkan kondisi A dan B terpenuhi untuk H, maka setidaknya ada satu elemen A elemen H dan kondisi B menyatakan bahwa A kali A min 1 sama dengan E elemen H untuk sembarang X elemen H. Kita punya E elemen H dan X elemen H, maka X min 1 sama dengan X min 1 elemen H. Maka himpunan subgrup untuk menunjukkan tertutup. Misalkan X elemen H dan Y elemen H, karena H mengandung invers, maka Y min 1 E elemen H XY E elemen H dari kondisi B, maka H tertutup. Oleh karena itu H adalah subgrup dari G. Selanjutnya kita beralih ke contoh 6. Operasi perkalian didefinisikan di Z10 atau modul 10 oleh AB sama dengan AB. Aturan ini mendefinisikan operasi biner yang asosiatif dan Z10 bukan kelompok. Terhadap perkalian juga satu adalah elemen identitas, namun Z10 atau modul 10 bukan kelompok terhadap perkalian karena beberapa elemen tidak memiliki invers. Sebagai contoh hasil-hasil berikut. Dalam tabel berikut menunjukkan bahwa 2X sama dengan 1 tidak memiliki solusi dalam Z10. Sekarang mari kita periksa tabel perkalian untuk subset H. Himpunan 2, 4, 6, 8 dari Z10. Lihat gambar
3.13 mungkin mengejutkan, tapi tabel tersebut menunjukkan bahwa 6 adalah elemen identitas untuk H, dan bahwa H sebenarnya membentuk grup sehubungan dengan perkalian. Namun, H bukan subgrup dari Z10, karena Z10 bukan grup sehubungan dengan perkalian. Bisa dilihat dari tabelnya. Baik. Kami asih, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.